Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Hukum memastikan pemutaran musik di ruang komersil tunduk pada kewajiban pembayaran royalti. Ketentuan ini berlaku untuk lagu lokal maupun internasional, di mana Indonesia salah satu negara yang tergabung dalam World Intellectual Property Organization (WIPO). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak tersebut. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung pada World Intellectual Property Organization. Organisasi tersebut mengatur kekayaan intelektual di mana royalti berlaku universal tanpa melihat asal negara. Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional, kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization. Kami barusan menghadiri General Assembly di Jenewa. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita. Pencipta, kepada siapa, semua sama. Jadi karena itu sekali lagi yang terkait dengan hal itu nanti akan saya minta Dirjen KI untuk menjelaskan lebih rinci ya terkait dengan pelarangan. Tapi intinya sekarang kita kan lagi berjuang bagaimana orang namanya kekayaan intelektual. Jadi kalau kekayaan intelektual itu kan baik itu ciptaan maupun yang lain itu bisa ada nilai keekonomiannya dan itu harus kita hargai. Ya kan kita harus hargai. Pembayaran royalti atas pemutaran musik di ruang publik berlaku untuk lagu lokal maupun internasional. Dari Jakarta, Leo Sibarani, TV One mengabarkan. Ya, Kementerian Hukum menyatakan pemutaran musik di ruang komersial ini wajib membayar royalti. Ketentuan ini berlaku untuk lagu lokal maupun internasional. Hal ini berlaku meskipun pelaku usaha telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music ataupun layanan streaming lainnya. Apa alasan pemerintah berlakukan kebijakan ini dan bagaimana pula pengawasannya? Sudah bersama kami Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum RI, Bapak Agung Damar Sasongko. Bapak Agung, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agung langsung saja. Jadi bagaimana Pak pengawasan terhadap tempat-tempat yang disebut harus membayar royalti? Jadi siapa yang mengawasi? Teknisnya ini juga bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai ketentuan pembayaran royalti, ini sebenarnya pengaturan ketentuan sudah lama sekali berlaku, ya. Dan memang ini sudah sejak lama ini sudah diberlakukan, gitu ya. Dan memang kalau kita melihat bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 itu juga sudah ada ketentuan bahwa ada lembaga manajemen kolektif nasional yang melakukan pengelolaan royalti untuk penarikan dan pendistribusian kepada lembaga manajemen kolektif yang di bawah koordinasinya yang kemudian didistribusikan kepada pencipta dan kemudian pada pelaku pertunjukan dan produser rekaman. Jadi mekanismenya adalah seperti itu. Dan kemudian di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta pun juga Menteri mengesahkan besaran tarif royalti untuk penggunaan lagu pada layanan publik bersifat komersial. Nah, ini juga di dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah disebutkan dan juga ada keputusan Menteri tahun 2016 yang mengesahkan besaran tarif royalti. Jadi besaran tarif royalti ini ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional setelah melakukan pertemuan dengan pengguna
Jadi lembaga manajemen kolektif nasional ini tidak berdiri sendiri atau sepihak menetapkan tarif, tapi ada pertemuan dan kesepakatan dengan pengguna, gitu, seperti itu. Jadi itu mekanisme yang terjadi seperti itu. Oke, ini mungkin banyak yang belum tahu, Pak Agung, mungkin bisa sekaligus juga edukasi ya. Jadi putar musik itu batasannya seperti apa, Pak? Jadi misalnya live music di kafe atau putar musik dari speaker pengeras suara itu bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau di dalam prakteknya, ya baik apakah itu secara internasional, ya kalau dalam secara internasional disebut dengan performing right atau hak mengumumkan atas satu ciptaan. Kalau dalam undang-undang disebut dengan layanan publik bersifat komersial, ini memperdengarkan musik untuk di tempat-tempat yang bersifat komersial, seperti contohnya restoran, kafe, kemudian minimarket, supermarket, gitu ya. Kemudian juga tempat-tempat karaoke, ya, dan kemudian pada tempat-tempat yang memang memperdengarkan musik seperti mall, plaza dan sebagainya. Nah, itu sudah diatur seperti itu. Jadi setiap orang yang memperdengarkan yang untuk tujuan komersial itu harus membayar royalti. Bisa dijelaskan juga, Pak, bagaimana terkait dengan hitung-hitungan bayar royaltinya tadi, Pak? Iya, jadi sekarang gini, kita lihat bahwa salah satu contohnya ya di dalam keputusan Menteri ini, tarif royalti bidang usaha, umpamanya untuk kuliner ya, itu ada pembayaran royalti sebesar 120.000 per kursi per tahun untuk tempat bidang usaha jasa kuliner. Jadi artinya berdasarkan kursi yang ada di sebuah resto tadi, gitu ya. Dan kemudian juga kalau dia jasa kulinernya tadi seperti pub, bar dan bistro itu berdasar nggak ada kursi, maka bisa dilihat dari meter perseginya. Gitu ya, 100. Jadi kalau di sini ada 180.000 per meter persegi itu untuk royalti pencipta dan 180.000 per meter persegi per tahun untuk royalti hak terkait. Itu untuk penyanyi dan untuk produser rekaman. Nah, itu salah satunya seperti itu. Dan kemudian juga untuk tarif royalti untuk karaoke itu juga bisa kita lihat, itu adalah untuk karaoke keluarga itu 120 per room per hari. Itu kurang lebih seperti itu. Banyak yang bertanya juga untuk mekanisme pembayarannya ini jadi seperti apa, Pak Agung? Ya, pembayaran itu satu pintu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi lembaga manajemen kolektif nasional itu merupakan lembaga yang membawahi lembaga manajemen kolektif. Jadi setiap pencipta maupun pelaku pertunjukan seperti penyanyi dan musisi, kemudian produser rekaman, mereka tergabung dalam lembaga manajemen kolektif. Nah, kemudian lembaga manajemen kolektif ini ada satu keterwakilan di dalam lembaga manajemen kolektif nasional untuk melakukan penarikan royalti satu pintu. Gitu. Jadi melalui lembaga manajemen kolektif nasional. Bagaimana juga, Pak, kewajiban bayar royalti misalnya dari aplikasi digital begitu ya, Pak, seperti ada Spotify, kemudian juga ada YouTube Premium, ada layanan streaming lainnya, seperti apa ini? Ya, jadi sekarang gini, ini harus dibedakan antara hak mechanical dan juga hak performing. Kalau mechanical ini kaitan dengan karya rekaman, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam seperti Spotify itu haknya untuk karya rekaman yang ada di dalam sebuah platformnya dia. Nah, itu masuk dalam kategori mechanical, ya. Dan kemudian kalau sekarang ini ada lembaga manajemen kolektif yang merupakan pelaksana harian dari lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi seperti Spotify, Apple Music dan layanan digital lainnya, ya, yang menyediakan musik, itu membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang bernama WAMI. Gitu. Nah, nanti dari WAMI ini yang akan mendistribusikan melalui LMKN kepada para pencipta. Gitu. Baik. Jadi Pak, mereka tetap bayar. Nah, jadi yang dibedakan tadi seperti lembaga yang kaitannya dengan
mechanical ini menyediakan di platform-platform seperti tadi. Nah, kemudian bagaimana ketika seseorang sudah berlangganan premium, gitu ya, apakah dia bisa memutar untuk di kafenya dia? Kan begitu. Sebenarnya pelangganan premium ini kan sebenarnya untuk pribadi yang seseorang tadi. Tapi ketika dia memanfaatkan untuk kepentingan atau diperdengarkan untuk menarik keuntungan pada tempat usahanya, maka itu sudah masuk ke dalam kategori performing right atau layanan publik bersifat komersial. Begitu. Nah, tetap karena dia sudah menggunakan lagu untuk memanfaatkan lagu tersebut menarik pelanggan, maka di sini sudah ada yang namanya disebut dengan mengumumkan ciptaan. Nah, tentunya di sini royaltinya adalah untuk yang dikatakan tadi, layanan publik bersifat komersial. Oke. Begitu. Pak Agung, ini ada informasi juga dari LMKM atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional begitu ya. Disebutkan juga ada sejumlah event-event ini juga kemudian tidak harus membayar royalti. Itu bagaimana penjelasannya ini, Pak? Iya, betul. Jadi itu termasuk juga dalam kategori dalam keputusan menteri tadi, juga salah satunya juga masuk di situ. Live event seperti pertunjukan itu juga membayar royalti. Jadi penyelenggara membayar royalti atas live konser tadi. Itu juga merupakan bagian dari performing right, layanan publik bersifat komersial tadi yang saya katakan. Jadi banyak sekali kategori yang dikaitkan dengan layanan publik bersifat komersial tadi. Salah satunya tadi untuk di restoran, kemudian di pertunjukan musik atau konser. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana pengawasannya, Pak? Karena kan untuk menyisir event-event di daerah begitu ada banyak sekali ya, apalagi juga pengawasan dalam aplikasi digital yang juga tadi dijelaskan oleh Pak Agung. Seperti apa, Pak? Pengawasannya mungkin dari kementerian juga. Ya, pengawasannya lembaga manajemen kolektif ini memiliki perwakilan-perwakilan di daerah yang mereka untuk melakukan pengawasan dan juga terkait juga mengedukasi untuk melakukan pembayaran royalti. Jadi memang sebenarnya kalau bicara mengedukasi, ini kan tidak mudah bahwa Indonesia ini kan begitu luas ya. Perlu dukungan dari semua pihak untuk dapat mengedukasikan tentang kewajiban membayar royalti pada layanan publik bersifat komersial. Nah, seperti itu. Oke, ya. Baik. Jadi mereka sudah melakukan edukasi-edukasi, tapi memang juga karena luasnya Indonesia ini dari berbagai pulau yang artinya juga perlu secara intens bersinergi dengan beberapa pihak yang ada di wilayah untuk dapat mengedukasi tentang kewajiban membayar royalti. Karena sebetulnya pembayaran royalti ini kan juga untuk memberikan apresiasi kepada para musisi, para pencipta, para penyanyi, musisi gitu ya, untuk memberikan apresiasi dan insentif kepada mereka atas lagu-lagu yang dihasilkan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Terima kasih Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum RI, Bapak Agung Damar Sasongko sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak, selamat sore. Sore.